Terus saya share it dulu itunya ya, kasusnya. Ini kasus yang kemarin dikasih ke Anda ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampurasun. Sampai. Daramang sadayana ya Bu Heni ya. Tadi di awal tadi sudah bincang ya. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat ya. Dan sukses selalu lah dimanapun Bapak Ibu berada ya. Baik, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua sehingga jadi Isgab 19 ya bisa melaksanakan ujian komprehensif. Nah, mudah-mudahan ujian pagi hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan hasil sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu dan harapan capaian pembelajaran atau learning outcome dari prodi manajemen. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah ruah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta seluruh umatnya yang tunduk patuh terhadap ajaran beliau yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Amin ya. Baik, Bapak Ibu peserta uji komprehensif, hari kemarin saya sudah memeriksa ini ya. Saya sudah print, kemudian saya sudah periksa satu persatu, kemudian sekarang harus diuji lisan ya, uji lisan tentang jawaban yang Anda kerjakan. Nah, tujuan atau learning outcome yang ingin dicapai di uji komprehensif ini adalah meyakinkan secara komprehensif dengan satu kasus. Komprehensif itu menyeluruh dari berbagai aspek, baik SDM, pemasaran, strategi, kemudian operasional maupun juga dari aspek 5 aspek ya sini SDM keuangan, dari aspek keuangan gitu ya. Itu jangan sampai perusahaan Anda atau organisasi Anda ini mengalami kerugian karena kesalahan di pemasaran, di rekrutmen SDM, di penempatan kerja dan sebagainya, di job description yang tidak diatur. Nah, itu kan semua sudah pada kerja ya, Penia, Bu Heni ya. Kalau Penia di klinik itu kita salah merekrut, bagaimana nih target dari klinik ini bisa tercapai, bagaimana bisa ada pembayaran gaji, bayar listrik, kemudian bagaimana operasionalnya dari mulai input, proses, kemudian output, inputnya dari mulai bagaimana pasien, pengadaan bahan baku obat, diproses, kemudian melahirkan output sebuah layanan dan penjualan dari sebuah klinik yang luar biasa bagus sehingga pendapatannya meningkat dan bisa menutup pembayaran gaji-gaji sehingga owner pemilik klinik juga mendapatkan laba. Nah, kemudian strateginya gimana? Karena klinik juga bukan hanya klinik kita, itu kalau kasusnya di klinik ya. Kebetulan kita kemarin memberikan kasus di sebuah perusahaan kecamatan. Anggap saja semua yang melakukan ujian ini adalah semuanya pemiliknya. Penia pemiliknya, Heni Setiawati, Heni Elisa ini pemiliknya, Hadi pemiliknya. Cuma nanti kalau Anda bekerja, misalkan Bu Heni ini di sekolah ya Bu Heni ini, Bu Heni Setiawati ini. Nah ini itu kan tinggal dikonversi saja ya, bagaimana aspek keuangan, honor kedah dibayar, kemudian trans listrik sekolah kedah dibayar, ATK kedah dibayar, kemudian bagaimana damereun lamun eueuh siswa nama bos oge moal keluar per jumlah tuh moal katutup. Nah itu kan tinggal dikonversi saja ke kasus-kasus di mana Bapak Ibu bekerja nanti sesuai bidangnya. Kemudian kenapa STIE hanya memberikan contoh di optik? Kalau kasus kan silahkan saja ya kebetulan. Kemudian harga jual kalau di Bu Heni mungkin di sekolah itu biaya UPP ya, atau kalau memang gratis itu per bosnya dibayar berapa, itu mungkin harga jual per unitnya. Kalau di klinik itu variatif, bisa obat, bisa per pasien gitu ya pelayanan. Jadi tinggal dikonversi saja tuh ya. Kalau di desa mungkin karena desa bukan lembaga profit oriented, tapi mungkin harga jualnya per pelayanan ya. Jadi tinggal dikonversi saja. Ya. Baik, kita mulai saja.
Dan dari kasus itu Anda sudah dihadapkan dalam keadaan di mana harga jual per kacamatannya itu adalah 250.000 ya. Kemudian perusahaan Anda memiliki biaya variabel 150. Anda tahu biaya variabel itu apa, kemudian biaya tetap itu apa. 200 juta ya. Kemudian perusahaan Anda diibaratkan sudah diberikan kasus memiliki karyawan sebanyak 7 orang. Nah, dari 7 orang itu 1 orang kasir, 2 orang pramuniaga ya, SPG, kemudian 1 orang bagian operasional, produksi mungkin dari kecamatan tadi 1 orang terlepas ini logis atau tidak logis. Nanti kan Anda analisis, nanti waduh terlalu banyak nih pramuniaga, kasir terlalu bisa kasir dihandle sama pramuniaga. Itu kan nanti decision maker yang nanti ya bisa dianalisis nanti di operasional atau di yang lainnya. Kemudian bagian pemasaran 2 orang. Nah, kemudian sebenarnya kasus itu banyak ya kalau kita mau komprehensif, kayak pemasaran saja tidak hanya segmenting, targeting, positioning, dan 4P. Keuangan juga tidak hanya break even point. Bisa saja kan net present value-nya ditanyakan, dihitung, payback period-nya, tapi kasihan terlalu banyak, ini hanya ilustrasi kasus aja. Keuangan hanya meminta dari break even point. SDM juga sebenarnya kan tidak hanya job description, struktur organisasi, dan job kompensasi. Bisa saja kan konselingnya, kemudian diklatnya bagaimana, kan begitu ya. Ini juga banyak, tetapi yang kita minta dari kajian-kajian ini saja dulu. Mudah-mudahan kalau menyeluruhnya mah ya nanti aja deh ujiannya langsung di lapangan pada saat Anda kerja gitu ya. Baik, kita mulai saja. Saya coba acak saja ya, baik yang diujinya, orang yang diujinya maupun yang saya akan tanyakan. Baik, di sini yang muncul di depan saya paling pertama kali adalah Penia. Jadi sanes, aduh meni abdi panghareun. Iya nu hareupeun Bapak ini ayana Penia. Bagus, silahkan di-mute dulu ya. Nah, Pen, saya ingin tanya dari aspek keuangan, perusahaan Anda Optik ini yang diminta adalah break even point-nya. Berapa perusahaanmu bisa ada di titik break even point? Berapa unit dan berapa rupiah? Kalau yang udah dihitung kemarin, kalau misalnya buat unit, BEP unitnya kalau udah menjual 2.000 unit. Kalau buat BEP rupiahnya udah mencapai 500 juta rupiah. Artinya apa? Dari 2.000 unit itu gimana tuh? Kalau misalnya udah 1.000 unit, perusahaan baru kena titik impas. Apa itu titik impas? Titik di mana jualan sama dengan biaya produksi. Sama dengan biaya produksi. Belum mendapat untung, belum rugi, tidak rugi. Baik, ke Heni Elisa. Perusahaanmu ini mau nggak kamu ada di titik break even point? Mau di bawah break even point, mau sama dengan break even point, atau mau di atas break even point? Heni Elisa. Itu di mute dulu, Neng, suaranya. Paling Pak di atas break even point. Kenapa di atas break even point? Jadi kalau di atas mah Pak, jadi punya keuntungannya teh lebih gitu. Punya keuntungannya. Oh gitu, lebih ya. Kirain karena saya suka di atas Pak, kirain begitu jawabannya ya. Oke, karena lebih apa? Lebih rugi, lebih apa? Jadi si untungnya teh lebih besar gitu kalau di atas mah Pak. Si break even point-nya. Baik, yang lain itu gimana jawabannya? Sama begitu? Di atas, Pak. Di atas. Betul Pak, di atas. Di atas break even point. Karena kan kalau break even point itu titik impas, titik timbal. Jadi tidak ada keuntungan maupun tidak ada kerugian begitu Pak. Oke. Jadi pendapatan dan ya. Baik, Bu Heni Setiawati yang di depan saya. Ini Penia, Heni Setiawati, dan Heni Elisa. Heni Setiawati, berapa target Anda kalau memang mau di atas target penjualanmu? Target penjualannya harus di atas lebih dari 2.000 unit, Pak. Berapa target Anda? Ya kalau bisa mah sampai 3.000, Pak. 3.000. Kenapa? Biar ada
keuntungan. Ya, kenapa 3.000? Tidak 4.000, tidak 2.500. Kenapa 3.000? Ya dikira-kira lah. Nah, Kalau terlalu besar takut tidak tercapai targetnya, baik. Pak. Baik, ini jangan dikira-kira ya, karena harus ada hitungan logis ilmiahnya nanti ya. Baik, itu simpan dulu nanti sebelum saya jelaskan ya, karena saya harus uji yang lainnya. Itu jawaban Bu Heni ya. Baik, siapa ini ke belakangnya? Heni Anggra 85. Kelahiran 85 juga nanti. Nah, berapa break even rupiahnya? Ayo, Heni Anggra dijawab, itu suaranya dihidupkan dulu, di mute dulu. 500 juta, Pak. Nah, artinya apa? Jadi penjualan sudah mencapai 500 juta melewati jualan, Pak. Kalau penjualan kan tadi unit ya, 2.000 unit. Kalau ini? Karena sudah balik modal, Pak. Jadi modalnya sudah. Bukan. Kenapa? Break even point rupiahnya kan tadi 500 juta. Itu artinya apa? Jika penjualan sudah mencapai 500 juta, berarti penjualan kan tadi penjualan 2.000 unit. Oh iya. Iya, jadi si pendapatan ini sudah melewati yang 200 unit itu, berarti modalnya sudah kembali beserta untungnya. Bukan, kurang tepat. Coba Herawati bisa dijelasin itu break even rupiahnya 500 juta artinya apa? Ini break even point-nya 500 juta dikarenakan memang kan rumus untuk break even point rupiah itu biaya tetap dibagi kontribusi margin dibagi harga jual per unit, betul. Jadi ini itu 500 juta itu pendapat diterima oleh perusahaan ketika perusahaan sudah menjual 2.000 unit kacamata gitu, Pak. Oke. Rugi nggak? Tidak, Bapak. Jadi tidak rugi, tidak untung. Karena jadi kalau penjualan tadi target Anda 3.000, tadi yang dikatakan Bu Setiawati, berapa secara rupiah? Secara rupiah mungkin jadi sekitar 750 juta. 750 juta. Untung berapa? Betul. Untungnya sekitar 250 juta, Bapak. Berapa unit? 1.000 unit. Baik. Mudah nggak target 3.000? Sebetulnya kalau untuk target 3.000, kalau untuk marketingnya memang baik, bisa memasarkan produknya, mungkin bisa dikatakan baik, karena kan memang Bapak untuk strategi pemasaran juga dari perusahaan, misalkan ada yang memberikan potongan harga atau memberikan reward agar supaya lebih menarik untuk pelanggan untuk membelinya, begitu Pak. Baik. Bisa juga diiklankan melalui media sosial. Baik. Terus setuju nggak targetmu 3.000 atau mau lebih? 4.000? Kalau menurut saya pribadi sebetulnya maunya lebih, Bapak. Kenapa bisa Anda katakan lebih? Agar supaya pendapatan yang didapat juga lebih besar gitu. Iya, itu manusiawi, semua orang begitu. Tadi kayak ini hayang 10.000. Cuma kenapa menempatkan 3.000? Terus Anda pingin lebih. Kenapa? Aspek apa yang menjadikan Anda pingin lebih? Bukan aspek pribadi. Kalau pribadi semuanya juga pingin lebih. Bisa 1.000, 10.000 sugan. Ya kan? Nah, jadi begini. Tadi yang kata Bu Heni 3.000. Kenapa? Jangan dikira-kira. Itu harus ada hitungan logis ilmiahnya. Pertama, nanti berhubungan dengan manajemen strategi sebetulnya ya. Jadi dari aspek internal eksternal kita, misalkan kita bagian operasional sebenarnya, ini maaf ya ada suara gedok kayu gitu. Saya matiin dulu ya. Nah, misalkan dari sisi internal kita ya, ada masih punya kekuatan bahwa pegawai kita sebenarnya sampai produksi 10.000 pun masih mampu. Oke, itu potensi internal kita ya, ada kekuatan. Tapi kalau memang dari 7 orang itu memang kapasitasnya cuma 3.000 ya,
Ya mau nggak mau, nek ditaikkan 4.000 juga logis kan, karena kemampuan kita itu hanya di 3.000. Tapi kalau misalkan sebenarnya masih mampu nih di bagian produksi, di bagian yang 7 orang itu sampai 10.000, oke, kita punya kekuatan, boleh. Tapi juga nggak bisa menentukan langsung abong kene kekuatan kita bisa 10.000. Oke, target kita 10.000, 2.000 untuk menutup break-even point, 8.000 untuk kita. Kita harus lihat juga dari sisi eksternalnya. Kalau memang kompetitornya banyak, merajalela, kemudian konsumennya berebut, nah itu kan nggak logis kalau kita nargetin 10.000, ya kan nggak mungkin, nggak logis. Kenapa? Karena pasarnya berbagi. Tapi kalau pasarnya sendirian, sementara konsumen itu misalnya banyak yang butuh, misalnya konsumen di wilayah situ yang butuh kacamata, ada 20.000 orang yang main di bidang kacamata cuma kita sendirian. Nah itu kenapa menargetin 3.000? Dari sisi internal kita produksi mampu sampai 10.000 juga, di luar juga ada peluang yang luar biasa. Nah jadi menentukan target yang tadi, Anda benar, titik awalnya itu harus lebih dari break even point. Tetapi menentukan tadi 2.500, 3.000, 5.000, kalau memang produksi kita, kekuatan kita mampu sampai 20.000 produksinya, dan di luar peluang adalah tidak ada ancaman, misalkan kompetitor nggak ada, cuma kita main sendirian di Sumedang ini, nggak ada nih optik-optik yang lain, kemudian orang Sumedang baru tuh kacamata, nah itu kenapa tidak? Kenapa menargetkan 3.000? Kecil sekali, sayang itu peluang di luar udah begitu hebat, produksi kita juga mampu, bahkan kalau peluang di luar begitu hebat, luar biasa, ancaman tidak ada, kekuatan kita yang tidak mampu memproduksi itu pun kan bisa direkrut lagi, ditambah, karena sayang kan manfaat di luar. Jadi menentukan pertama harga target ya, Anda benar. Yang pertama adalah jangan kurang dari break even point. Nah, kemudian lebihnya itu berapa? Pertama jangan dikira-kira. Hitung juga seberapa besar kekuatan kita, hitung juga peluang dan ancaman di luar gitu. Tapi walaupun kemampuan internal kita bisa sanggup sampai 10.000 produksi, tadi break even-nya 2.000, benar Anda harus di atas 2.000, tapi kenyataannya hanya menargetkan 2.500. Kenapa? Karena Anda merasa dari kompetitor ancamannya luar biasa banyak. Orang lain kualitasnya lebih hebat, harganya lebih murah. Nah, kita nargetin 2.500 logis. Walaupun cek batu seetik ting atau targetnya teu hayang tereh beunghar, lain teu hayang, tapi kan logis. Artinya apa? Nah, Anda juga kan heran di Bank Bukopin lain teu hayang, misalnya break even point sekian nasabah yang kredit. Berarti orang lamun hayang untung kudu sekian nasabah, sekian outstanding. Sebenarnya kekuatan kita uang masih ada, lamun dilempar lebih juga. Tapi masalahnya, nah kan ini kan lain teh hayang masa loba-loba, nah kan gitu. Tapi kan dilihat dari, ancamannya banyak, pricing bank lain kredit banyak yang lebih murah, kita mahal. Nah bisa seperti itu. Jadi menentukan target awal, kalau saya itu di perusahaan selalu aspek keuangan dulu, break even point, net present value saya hitung, payback period saya hitung. Kalau sudah, baru kita sampaikan nih, kayak tadi nih. Misalnya sebut saja target yang disebutin Bu Heni Setiawati tadi udah logis nih 3.000. Jadi bukan dikira-kira, karena memang ancamannya cukuplah 3.000 mah, karena di luar kan berbagi merenan optik yang lain, ini yang ini. Kemudian sebenarnya internal kita kapasitas sampai 5.000 misalnya mampu, tapi hanya menargetkan 3.000 seperti Bu Heni Setiawati tadi yang katakan, karena di luar kita berbagi optik. Kemudian penduduk Sumedang yang memakai kacamata juga kan hasil data misalnya sekian, hanya misalkan ada 2 juta, dari 2 juta itu yang menggunakan kacamata model ini. Yang model ini juga berebut karena ada ancaman, bukan ini ya, ada kompetitor ini yang di bidang yang sama. Nah pada saat kita nggak mampu bermain di bidang kacamata ini dengan kualitas ini di kompetitor, kita jangan mengadu kalau nggak mampu, main saja di model yang apa, nanti akan bicara di segmen targeting positioning gitu. Oke, sekarang aspek keuangan saya anggap sudah beres. Anda sudah mewakili dari 9 orang ini. Sekarang, bagaimana Anda menyampaikan target yang 3.000 itu kan nanti akan disampaikan tuh ke bagian operasional kan gitu ya, ke bagian pemasaran, ke bagian SDM, itu disampaikan tuh di briefing itu kan disampaikan. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan di sini sudah Heni Anggra, Hera, Pahmi. Segmen mana
di wilayah Sumedang ini Anda akan menyasar segmen mana untuk bisa target 3.000. Sebut saja semuanya ini udah deal lah 3.000 ya. Anda satu tim semua di perusahaan ini 3.000. Segmen mana, targeting seperti apa, positioning seperti apa yang Anda kejar supaya 3.000 ini bisa tercapai. Silahkan Fahmi. Menggunakan marketing, Pak. Marketing seperti menggunakan baliho. Nah, sekarang gini. Segmenting itu apa? Fahmi ya? Ya, Segmenting Pak. itu apa? Nah, di jawaban Anda benar nih. Di lisan, nah, ada nggak Google-nya. Nih, kata Fahmi nih ya. Segmenting merupakan proses pembagian pasar. Nah, maksud saya kan nanti dari 3.000 itu tidak semua satu pasar kan. Misalkan anu minus Bungkul kan nanti ada dibagi termasuk Batang kecamatannya kan dibagi-bagi segmen. Iya kan? Ini merupakan pembagian pasar menjadi pasar-pasar kecil menurut karakteristik. Kan kayak budak sekolah mah anu geus digawe mah jiga hera kan kacana walaupun minusnya sama misalnya tapi bentuk kacamata modelnya karena kan dari 3.000 itu di bagian produksi nanti akan disampaikan oh sekian ya target ini segmen ini target ini pada akhirnya jadi 3.000 itu bukan satu segmen loh kalau satu segmen kan orang berarti disebut homogen satu tapi kan di pasar itu orang beda-beda kan segmen pegawai mah guru mah PNS mah terus tukang anu kasawah geus minus dia pakai kacamata tapi panu kitu mah meureun henteu siga. Nah, kan itu kan bisa seperti itu. Jadi kita ini menargetkan di meeting 3.000 kan oke lah Pak dengan 3.000 bawa kacamata dengan model yang sama kan di pasar gitu ya. Jadi ada pembagian segmennya. Nah, segmen itu pembagian pasar menjadi pasar-pasar kecil menurut karakteristik yang dimiliki variabel segmenting misalkan geografis, demografis, tingkah laku. Nah ini kan jawaban Anda tuh. Kira-kira kalau mau diaplikasikan dalam bentuk real ini seperti apa tuh segmenting? Misalkan gini ya tuh ya. Kalau di bank mah, Bukopin, dari geografis kita ini misalkan nelayan kan nggak mungkin ada kan jadi nggak mungkin Bank Bukopin ada pembiayaan nelayan kredit nelayan kan nggak mungkin karena geografisnya yaitu wilayah kita kan kebanyakan perdagangan dan pertanian nah mungkin sektor nah ini kan Bukopin juga sama jadi pada saat nanti sudah menargetkan break even point itu dia akan follow up ke pemasaran segmentingnya. Nah, dia kan kemarin segmenting targetingnya itu dia kemana coba? Ke para pensiun kan. Tapi kenyataan di lapangan para pensiun oke parebut nu pensiun. BTPN berebut, Wori berebut. Tuh kan itu yang tadi saya maksud. Kenapa break even point Anda 2.000 tapi Anda nggak menargetkan sampai 10.000. Hanya 2.030, untungnya dengan 30 orang. Karena Anda sadar diri di luar itu kompetitornya ini. Jadi tadi target itu jangan dikira-kira. Dalam dikira-kira mah tadi manusiawi kalau break even 2.000 nyanggo 100.000 biar cepet kaya kan perusahaannya. Tapi kan kita sadar diri. Sadar diri apa? Karena di luar. Nah, ini nanti kaitannya dengan manajemen strategi. Nah, yang saya tadi di manajemen keuangan anggap saja sudah benar karena sudah saya berikan sedikit arahan. Cuma bagaimana nih memfollow up yang 3.000 target tadi disampaikan ke bagian pemasaran, ke SDM, ke strategi, ke operasional. Itu dari bagian pemasaran mengejawantahkan 3.000 tuh Pak saya akan dibagi sekian segmen karena wilayah Sumedang ini gini. Oke, cek pemasaran segmennya kayak tadi ya, mun tadi Fahmi jawabnya agak logis gitu ya, akan di follow up sama bagian operasional. Karena operasional kan berenang di mana tadi yang diinginkan. Ai bagian keuangan mah geus deal, geus pokoknya saya mah 3.000 harga mah sakitu 3.000 target. Tapi kan di bagian pemasaran mah tidak gampang ngomong 3.000. Ya orang teh beda-beda gitu, ya kan? Kan minuman oke aya nu 600 ml, aya nu 100 ml, kan beda-beda kahoyong nu rek hajatan mah meureunnan air mineral gelas meureunna, anu di perjalanan mah 600. Jadi kan segmennya dibagi.
nanti targetingnya gitu. Ya, Anda harus bisa mengejawantahkan jawaban ini. Kalau misalkan tadi jawaban di sini, Fahmi itu geografis, demografis. Demografis merupakan menurut usia, tuh kan bisa segmen lagi nanti usia. Coba Fahmi, menurut usia, segmen mana yang Anda akan targetkan? Suganti na 3.000 itu ada 1.000 yang menjadi segmen utama. Segmen mana kira-kira? Paling segmen pelajar, Pak. Pelajar. Kenapa pelajar? Kan pelajar banyak bermain handphone gitu, Pak. Handphone, game. Ya. Berarti dari 17 tahun ke atas sebenarnya. Ya, anak kecil juga kadang banyak kan. Ada, tuh kan, anak kecil juga ada. Tapi untuk segmen anak kecil, meren segmen dari 3.000 itu paling 100 yang ditarget, nanti kena targetnya. Karena kan ya kan gitu ya, nanti kan namun kan bagian operasional nanti teh protes meren, Pak, punten tina 3.000 teh saya harus buat yang seperti apa? Kan dijawab benar ke bagian pemasaran, karena segmen kita dari sisi demografi, geografis, kemudian dari sisi sekarang demografi, usia, anak kecil mata orang nyian anu model kieu ya ke anak kecil oke loba main game aya mah loba, tapi kapasitasnya nggak banyak, paling dari 3.000 itu hanya 100 kacamata yang kita akan buat model seperti ini. Kemudian 500 unit, 500 jeung 100 jadi genep ratus, 500 unit untuk pelajar misalkan gitu, 1.000 unit untuk para pegawai yang kalau para pegawai modelnya yang kayak gini. Mungkin untuk para pegawai ada 2 tipe atau 3 tipe ini kan gitu tuh. Jadi muncullah nanti untuk target 3.000, dan apa yang diterangkan oleh bagian pemasaran tentang segmenting, targeting, dan positioning itu akan di follow up sama bagian operasional. Kalau manajemen pemasaran tidak mampu menerangkan tentang segmenting, targeting, positioning, bagian operasional akan kebingungan membuatkan produknya. Kenapa? Ya kan? Kan tadi bagian pemasaran dia sudah dapat nih masukan dari bagian keuangan. Target kita 3.000. Wayahna bagian pemasaran kudu cek pemasaran teh. Wayahna saya getah karena segmennya ini untuk menciptakan 3.000 penjualan ini, bahkan saya ingin lebih bisa pasar orang lain kita dapatkan juga. Tapi tolong nih bagian operasional produk pingin yang gini. Cek operasional engke teh siapa secara desain saya sadar, saya paham, tetapi saya butuh SDM yang punya keahlian ini. Ngerembet lagi ke SDM. Nah, harek ngarekrut nu anyar, nah anu 7 orang iya bisa didiklat untuk kemampuan ini. Dan tadi pemasaran yang segmen anu modelnya baru, operasional belum punya kemampuan. Dikirimlah merenung 1 orang tak kudu memahami iya, nepi ka studi banding ke Bali, ke Jawa, geus di Bali sok ka dieu, nyieun di Sumedang, kan bisa seperti itu. Banyak ya. Jadi semua Hermansyah. Ya, Hermansyah, silahkan Anda tambahkan bagaimana ini segmenting, targeting, positioning untuk bisa tercapai 3.000. Berikan gambaran Anda, Hermansyah. Lengkapi tadi jawaban dari Fahmi tadi. Silahkan, Herman. Suaranya di unmute dulu. Nah, ya. Kalau saya kan akan menjual berdasarkan usia, Pak. Di situ kan ada usia untuk baik, orang tua. Berdasarkan lebih ke bentar dulu. Berdasarkan usia itu segmen demografi, geografi. Demografi. Silakan, jangan sampai salah ya. Silakan lanjut lagi supaya paham. Nanti sekarang saya tanya dulu, Herman kerja di mana? Herman kerja di mana hari ini? Saya nggak kerja, Pak. Punya usaha sendiri. Usaha apa? Usaha apa? Antar pulsa.
Counter pulsa. Counter handphone pulsa, Pak. Aplikasikan ya tadi ya, yang manajemen keuangan. Kamu harus break even-nya di mana? Bayar sewa nggak itu itunya tempatnya? Kontrak Nggak, Pak. punya sendiri. Baik. Kan tetap ada biaya listrik, ada Iya sih. biaya apa. Kamu pilah-pilah mana yang jadi biaya variable cost, mana yang jadi fixed cost. Kemudian hitung seperti rumus hasil soal yang barusan, nanti akan ketemu break even point. Nah, break even point akan ada break even unit, berapa penjualan pulsa di countermu minimal. Kalau ingin untung kan harus di atas. Oke. Berarti lamun hayang di atas akan berimbas ke pemasaran, segmenting, targeting, positioning-nya. Gitu ya. Jadi jawaban yang barusan di Optik sebenarnya bisa Anda aplikasikan di usaha Anda ya. Jangan sampai perusahaan Anda mengalami kerugian. Malu kan Herman udah lulus S1 tapi analisis ini sarjana usahana rugi kene. Nah, berarti salah menganalisis. Makanya Bapak Ibu sebelum wisuda suka ada uji komprehensif itu maksudnya ingin memastikan bahwa Anda itu dari semua aspek itu benar-benar dilakukan gitu maksudnya ya. Jadi itu lain ngehese-hese ngagawekeun. Masalah nggak bisa tadi nggak apa-apa. Justru dari nggak bisa tadi mudah-mudahan jadi paham. Kemudian saat pahmi Herman nanti dipercaya mimpin perusahaan, entah itu jadi kepala cabang bank misalkan, jangan sampai lupa ini analisis-analisis ininya. Karena nanti dari keuangan ngerembet ke pemasaran, pemasaran ngerembet ke operasional. Operasional perbankan apa? Tadi penyediaan dana, kredit, semua itu analisis kredit itu operasional. Ya, gitu. Silakan Herman, lanjutkan barusan. Silakan. Ya Pak, jadi akan menyasar ke variabel itu yang Usia. demografi, Usia. yang usia. Oke. Usia. Karena kan berhubungan lokasinya berpusat di Geria Plaza Sumedang, otomatis kan di pusat perbelanjaan banyak orang yang ke sana. Terus kan di seputaran Geria itu banyak kantor-kantor, memungkinkan kita untuk menarik konsumen. Bisa. Kalau untuk jawaban secara akademis itu masih logis, walaupun kalau dalam aplikasinya nanti praktek distiknakan hese kene wae karasa angke. Biarin nanti selamat mencoba saja ya. Tapi kalau untuk jawaban secara akademis saya kira cukup. Kemudian Fahmi udah ya. Hadi, Nah, menurutmu anggap saja Hadi sepakat dengan tadi manajemen keuangan yang Penia Heni jawab ya. Kita udah sepakat 3.000 nih Di, kira-kira menurutmu di bagian pemasaran, segmenting, tadi targeting, positioning itu udah sepakat lah terlepas benar atau tidak jawaban dari Fahmi dan dari Herman itu kita sudah sepakat seperti itu. Hadi, tolong diterangkan bagaimana nih untuk marketing dari sisi pricing, kemudian produk, place dan promosi. Kalau pricing itu sudah disepakati di soal ya 250.000. Atau mau diberikan komentar itu terlalu murah atau terlalu mahal atau bagaimana? Silakan dari 4P tadi komentari di. Ya Pak, dari price kan udah fix ya, terus dari place juga. Kalau misalkan dalam sudut pandang place, kalau kita berpikirnya global dulu Pak. Karena kan Indonesia itu 270 juta penduduk, berarti kan target sebagai pasar empuk lah untuk perusahaan-perusahaan lain kenapa banyak investasi di Indonesia. Nah, kalau misalkan dalam sudut pandang yang lingkupnya kecil, contoh aja Sumedang, untuk tempat sendiri alangkah baiknya dengan kita melakukan riset dulu ya, karena ada market plan dulu. Selain market plan, kita harus punya data-data yang lain. Alangkah baiknya kita di perkotaan, Pak, gitu. Karena mobilitasnya itu lebih tinggi untuk place sendiri, gitu ya. Perkotaan, karena selain itu di daerah-daerah juga kan sekarang banyak menggunakan handphone karena handphone itu sebagai kebutuhan primer, otomatis kan harus menjaga kesehatan matanya. Karena tergantung juga di sini optiknya kan pasti harus menjual produk tentang anti radiasi lah, kacamata anti radiasi gitu ya. Kalau untuk flash, alangkah baiknya kita di perkotaan Pak gitu. Terus ini kalau ini kasus ini udah di kota nih di Gria ya.
Tuh, gimana? Udah tepat belum? Nah, kalau misalkan di Gria gini ya Pak, kita lihat dulu Grianya gitu ya. Emang sih Gria banyak mobilitasnya lumayan tinggi gitu ya. Tapi tetap aja Pak, si kita ke produknya dulu. Selain ke tempat, kita ke produk. Kita punya produk apa gitu ya. Selain kacamata anti radiasi, apakah kacamata cuma brandnya tinggi Gucci tapi KW, kan tergantung. Kita juga punya SOP barang gitu. SOP barang tergantung produknya kita mau jual kemana, baru di sana ada target dan marketing harus dipasarkan gitu ya. Nah kalau misalkan di AP, ya sekarang AP atau Gria mobilitasnya emang tinggi, tapi kebanyakan itu kan kebutuhan pokok Pak. Kebanyakan itu kebutuhan pokok yang di sana. Ya. Karena kacamata itu kalau misalkan di Gria itu hanya kebutuhan sekunder lah. Karena kebanyakan itu kenapa pas PSBB AP dan Gria buka, tapi toko-toko kecil enggak? Karena itu kebutuhan pokok primer, kebanyakannya sembako di sana. Kan seperti itu. Nah, kalau menurut saya, kalau misalkan kita mau buka di Gria, bisa saja, tapi kurang maksimal. Gitu. Langkah baiknya, kita buka di perkotaan-perkotaan atau di jalan tengah lah. Kita punya sendiri gitu ya. Apalagi biaya, ya ada biaya parkirnya juga sekalian ya, sedikit lah, kurang maksimal kalau menurut saya. Kalau misalkan tempatnya itu di Gria gitu. Secara promosi gimana? Nah, kalau misalkan di promosi, dalam sudut pandang segmentasi targeting positioning, atau promosinya aja yang 4P ya Pak. Kalau promosi, gini, karena kita juga harus tahu dulu ya Pak. Gini aja, ya memang kalau secara analisis gitu memang terlalu komprehensif memang bagus, tetapi biasanya kadang-kadang kita ada yang nggak jadi-jadi ya, kita berproses aja sambil berjalan, mungkin nanti ada analisis lanjutan seperti yang barusan Hadi katakan. Sekarang gini aja dah, promosi yang simpel aja, dari promosi advertising, personal selling, kemudian sales promotion, kira-kira yang mana nih yang tepat gitu aja. Karena kalau analisis secara menyeluruh seperti itu, prepare seperti itu memang benar, tetapi kadang-kadang kan sulit juga ya di terlalu prepare. Pokoknya kita jalan aja dulu, sambil jalan nanti kan kita mengamati. Karena kalau ingin prepare seperti itu, ya siapa yang nggak ingin. Cuma kan kadang-kadang nggak jadi-jadi ya, karena tadi ini tidak sesuai gitu. Biasanya mereka jalan aja dulu sambil evaluasi yang kayak tadi. Gini aja deh, simple. Promosi dari advertising yang digunakan, advertising, personal selling, sales promotion, atau jenis mana gitu aja deh. Gitu. Ya Pak. Kalau untuk promosi sendiri, saya karena ini masih tahapan perintisan ya Pak. Kalau tahapan perintisan, saya lebih condong ke personal selling gitu. Karena face to face, si pramuniaganya kan kita harus tahu spesifikasi dari matanya gitu ya. Selain di hype terus-terusan. Baik. Secara analisis akademik ini bagus tadi semuanya juga ya, walaupun kalau di lapangan kan nanti kita menyesuaikan juga. Saat ini kita misalkan dengan personal selling itu bagus, tapi realisasinya aneh nih, wilayah kita malah dengan advertising nih yang bagus ya, kita menyesuaikan karena kan di luar sana itu lingkungan eksternal itu bergerak, berkembang itu luar biasa. Kampus saja yang kita prediksi ingin menyelenggarakan perkuliahan daring itu 2025 itu di planning itu. Sekarang dengan Covid itu. Jadi perubahan di luar itu bergerak terus. Tetapi jawaban Anda tadi secara akademis itu semuanya masuk akal dan bagus ya. Walaupun kalau di prakteknya kadang-kadang ada yang tidak, karena konsumen itu pergerakannya itu berubah-ubah ya keinginannya. Silahkan Anda menyesuaikan. Baik, kalau untuk akademisi kira-kira cukup ya gitu. Terima kasih Hadi. Sekarang anggap saja yang Hadi, Herman, Heni, Penia, Pahmi, Herawati, kemudian tadi semua sudah jawab. Ini sudah 2 ya dari aspek keuangan dan pemasaran. Coba sekarang saya lanjut ke siapa sini yang belum nih? Hana ya, Han. Tadi sudah bagus dikatakan Fahmi, kemudian Hermansyah, kemudian dikuatkan sama Hadi dari aspek pemasaran ya.
Menurut Hana, bagaimana nih bagian operasional harus memfollow up tadi jawaban-jawaban yang sudah ada di bagian pemasaran, kayak tadi Hadi apa tuh kemudian sama tadi Hermansyah tadi ingin di usia seperti ini. Kira-kira kan itu akan di follow up tuh bagian operasional, dia akan memproduksi seperti yang masukan-masukan dari divisi tersebut. Kemudian nanti saya tanya langsung jawab kira-kira oleh siapa ini? Henny atau Herawati ya tentang masukan yang tadi Hadi katakan bahwa dari promosi bagusnya itu personal selling. Nah, berarti di personal selling kita di sini ada pegawai yang namanya pramuniaga, ini bisa diberdayakan. Kira-kira job description-nya harus ditambah atau harus diimprovisasi kembali bagaimana untuk tadi promosi di tim ini menyepakati bukan advertising tapi personal selling gitu ya. Silahkan Hana dulu dari operasional. Nanti setelah Hana beres, silahkan Herawati memfollow up tadi yang dikatakan di pemasaran yang tepatnya oleh Hadi bahwa untuk promosi bagusnya untuk saat-saat ini adalah personal selling gitu. Silahkan Hana dulu. Mana Hana nggak ada suaranya? Mikrofonnya dideketin. Hana orang kota, alus kene Hadi atau di Jatinunggal, di Jati gedenya deh. Suaranya alus. Ya. Udah jadi kampus Pak ya di Sekre. Oh, palingan alus. Iya Hana, kenapa nih connectingnya nge-lag terus Hana? Nah aja, pada ditanya, PHP sinyalnya digorengkan Hana. Siapa lagi nih yang belum? Hadi udah, Hera udah, Penia udah. Herman saja deh, Herman, coba jawab Her. Sebenarnya untuk memfollow up yang tadi, Anda dari pemasaran, dari usia, dari kemudian wilayah, Anda tadi menjawab, Anda kalau di operasional itu memfollow up apa yang di hasil meeting, keuangan sudah menyatakan seperti itu, kemudian pemasaran sudah dari STP dan 4P, Anda memfollow up di bagian operasional, komentar Anda seperti apa? Ya kan Herman saja, karena Hana lama nih. Silakan Herman. Gimana Pak? Maksudnya Pak? Kan tadi sudah dijawab di bagian pemasaran, bagaimana segmennya harus bagaimana, targetingnya harus bagaimana, positioning, kemudian 4P, tadi Hadi udah melengkapi, sudah dengar kan jawaban-jawabannya. Nah, Anda hari ini ada di divisi operasional yang mendengarkan masukan dari bagian keuangan dan pemasaran tadi. Bagaimana Anda harus memfollow up di operasional, kayak tadi usia, demografi, sok reknya naon tah di follow up. Silahkan. Karena operasional itu kan yang memproduksi tuh dari input, bahan bakunya, proses, mesin-mesinnya, kemudian outputnya. Ulah sampai ke outputnya sesuai dengan anu tadi segmenting, targeting, positioning, kemudian 4P-nya gitu. Silahkan. Karena kan menyesuaikan model zaman sekarang aja Pak, jadi membuat produknya itu lebih menarik, lebih kekinian, seperti itu. Terus? Jadi lebih menarik, lebih stylish, lebih ke sesuai pasarnya. Misalkan kan tadi saya orang tua, modelnya itu kan harus ya lebih ke buat dewasa seperti apa, buat anak-anak seperti apa. Itu di Herman ada 2 ya yang dihidupin, HP sama laptop nggak? Soalnya ini nih masuk lagi suaranya ke sini jadi ngajuit. Enggak. Nah, sok sekarang. Udah sekarang clear suaranya, sok. Lanjut. Ya, jadi akan seperti itu Pak, seperti tadi. Jadi ada suara, ada kayak coba bisa dari Henny. Betul Pak. Ada itu, kembali lagi suaranya masuk ke laptop Anda, jadi ngejuit. Ya. Ya. Jadi akan melakukan inovasi dari produknya Pak, seperti dari kacamata kan lebih ke modelnya lebih menyesuaikan sesuai usia yang pasarnya gitu kan, karena ada anak-anak, terus tadi ada orang tua sama dewasa juga. Nah seperti itu. Baik,
Baik, Herman. Oke lah, itu masuk akal secara akademik, walaupun secara aplikatif itu kadang-kadang ide-ide gitu juga sudah bagus, belum tentu juga diterima konsumen, karena kan rajanya konsumen. Walaupun ide di tim kita ini di semua divisi, 5 divisi ini luar biasa hebat, itu diterima konsumen mah hanger kan, percuma ya. Oke, itu saya anggap benar saja kalau untuk di akademisi ya. Oke, dari secara output tadi udah bagus ya, proses apa itu transformasi operasional, tapi bagaimana Anda menanggapi di output, di input ya. Misalkan gini kan tadi harga jual udah 250, suatu saat bahan baku supaya untuk mengefisienkan mau mencari yang bagaimana nih? Kan ada di mana itu perantara, kemudian pemasok ya kan gitu ya. Itu pemasok yang seperti apa? Untuk pemasok pilih-pilih barang yang berkualitas Pak. Untuk harga mungkin disesuaikan dulu, harga segini masuknya modalnya berapa gitu kan, seperti itu Pak. Kan kalau di perbankan input sumber uang ya, inputnya itu kan ada yang dari deposito, ada yang dari pinjaman bank lain. Nah itu kan kita nggak mungkin ngasih kredit kalau di operasional outputnya itu kredit ya, kalau di bank bukan di optik nih ya. Bunganya bisa murah kalau sumber inputnya saja sudah mahal gitu maksud saya. Ada sumber input di bank juga yang mahal, pinjaman lagi. Jadi Bank Bukopin minjem lagi ke Bank BNI, itu kan mahal karena BNI juga udah menerapkan bunga. Yang murah apa? Yang simpanan, misalkan Heni Elisa, dana desa, Bu Heni Setiawati, dana sekolah, ditenden di bank orang. Itu kan bunganya itu relatif kecil tuh, nah itu dana murah. Input tuh di operasional itu input, prosesnya apa? Proses kredit, ke modal kerja, kalau bukan di optik ini ya. Nah sehingga nanti di sini juga di optik kan kalau kita menghasilkan input pemasoknya barang sih berkualitas bahan bakunya ya, tapi harganya terlalu tinggi karena saluran distribusinya kita belanja dari saluran distribusi yang kelima misalkan ya, pipe channel misalkan, itu kan jadi kenanya panjang tuh, mahal. Nah, berarti kita harus mampu memangkas saluran distribusi, kalau bisa zero channel kan gitu ya, langsung di pabriknya, sehingga input bahan baku itu masuk diproses, outputnya rada lumayan ta, orang rada gede batina meureun kitu. Tah, pan pahmi oge meureun balanja ti M kios, jeung ti gerai, jeung ti ieu kan mending ti mana? Pasti marketing mah rada sakieu, langsung ti gerai sakieu kan. Pahmi juga bisa memangkas kan? Ah, mendingan langsung deh ka dieu. Tah, untuk apa? Tadi dalam operasional supaya inputnya bisa diefisienkan gitu, sehingga nanti berapapun output harga jual kita untungnya bisa lebih. Itu salah satu contoh ya gitu. Baik, untuk operasional saya anggap sudah saja. Kemudian kita masuk ke SDM. Saya ingin menanggapi, tapi tadi Hera saya suruh apa, Hera? Tadi yang personal selling ya Pak? Yang promosi yang menggunakan personal selling. Ya itu jawab dulu. Ya, sebetulnya begini Bapak, kalau untuk personal selling itu memang memungkinkan untuk marketing itu mempengaruhi nasabah untuk membeli produknya sangat besar ya Pak, karena kan personal selling memang tatap muka, terus door to door, jadi kita bisa langsung mengetahui apa sih keinginan nasabah, motif nasabah itu pengennya itu seperti apa. Secara langsung kita bisa langsung menanggapinya. Tapi kalau dilihat dari masa sekarang, masa pandemi ini, sebetulnya kalau menurut Hera yang lebih efisien itu di advertising Pak, di periklanan. Itu kan kalau untuk personal selling kita perlu mengkomunikasi dulu, ada pendekatan, terus ada kayak demonstrasinya yang seperti itu Bapak, sebetulnya memakan biaya juga. Belum tentu kalau kita menggunakan personal selling misalkan ke Jatinunggal, ternyata pas di Jatinunggal orangnya itu tidak ada di rumah begitu Bapak, tapi setidaknya kalau misalkan advertising menggunakan iklan di sosial media, sebetulnya itu kan dari segi biaya juga agak sedikit rendah begitu Pak. Baik, kalau untuk jawaban akademik ya itu sah-sah saja, boleh dua-duanya bagus. Dan pendapat yang Anda katakan dalam uji komprehensif ini nanti suatu saat akan terjadi di briefing, di meeting dalam rangka penentuan seperti ini. Jadi pimpinan, owner optik itu akan ngadain rapat seperti Anda dan akan terjadi bukan debat ya, masukan seperti yang Anda katakan. Di sisi lain ini
ada advertising selain personal selling. Walaupun kadang-kadang kita yang awam memahami bahwa untuk kategori optik itu memang agak dominan dengan personal selling seperti yang tadi dikatakan Hadi, karena komunikasi bisnis personal selling itu berjalan langsung, kemudian bisa didemonstrasikan kecamatannya, bahkan kalau bertanya bisa langsung. Tetapi memang di berbagai ini kaitannya dengan yang tadi manajemen pemasaran demografi atau geografi ya, menyangkut wilayah. Pada saat di Jatinunggal kemudian kita personal selling terbatas, kemudian ini penting juga ada advertising. Nah, sehingga tidak sedikit juga manajer atau owner saat briefing seperti ini ada masukan seperti dari Hadi, dari Hera, yaitu memutuskan, oke, kita 60-70% sebenarnya personal selling. Tapi kita akan kejar juga 30% dengan tidak melupakan advertising. Nah, bisa seperti itu. Jadi ini masukan. Jadi kalau Bu Heni Setiawati memimpin, ada masukan dari setiap divisi seperti ini kan bisa menjadi mengakomodir karena dua-duanya logis. Dan di bidang optik seperti ini ya, personal selling memang menjadi masih handal. Kenapa? Karena kan si kecamatannya bisa dicobaan, bisa dites langsung, lamun si konsumen naros bisa langsung. Sebenarnya advertising kan sifatnya komunikasi elektronik ya. Jadi lamun aya ngadengikeun di TV, nonton di TV, ngadengikeun di radio, namun nanya kan agak sedikit, tetapi untuk eksistensi memahami bahwa kita ada nih itu juga perlu. Artinya dua itu, tapi presentasinya itu memang misalnya ya personal selling menjadi yang paling dominan, tetapi advertising juga kita tidak menghilangkan, ada, cuma hanya untuk mengingatkan. Kemudian kalau jangkauannya geografi yang tadi Jatinunggal, Jatigede, yang susah ke kota, yang tidak karena personal selling kita terbatas, berarti jangkauan kita mana nih? Kalau cukup radio saja, karena menjangkau itu ya sudah radio saja, nggak usah sok-sokan ke TV. Tapi kalau misalkan TV malah tidak menjangkau daerah itu, ya ngapain? Misalnya sinyalnya nggak bisa ditangkap. Jadi advertising juga pilih-pilih, nanti mana nih? Kan nggak mungkin juga advertisingnya pasang di koran radar. Sementara di Jatinunggal, Jatigede, Wado itu jarang sekali baca koran radar. Kan sayang juga ya, kita advertisingnya juga pilih-pilih nanti. Bisa seperti itu. Jadi kalau untuk jawaban akademis dua-duanya logis, Nah, ke prakteknya mah nggak wilujeng, can kantenan. Aya satu wilayah personal selling malah nggak ampuh, malah advertising yang ampuh. Walaupun kalau secara umum tadi saya sependapat dengan Hadi, kalau bidang optik itu memang yang masih ampuh itu adalah personal selling ya. Jadi sokwe gerah hera lamun bade tah kecamatan nu diangge kan, kalau ada personal selling kan bisa langsung bertanya, bisa langsung pilah-pilah, bisa langsung lihat katalog seperti itu. Sementara advertising agak terhambat ya komunikasinya harus. Tetapi advertising juga penting untuk mengingatkan bahwa lamun anu butuh, oh aya pernah ngadenge radio. Nah itu baru ditembus sama personal selling itu ya. Bagus analisisnya, silahkan yang kerjanya beda dengan bukan di bidang optik tinggal dikonversi saja dengan karakter masing-masing ya. Oke, sekarang saya masuk ke SDM. Sekarang gini, kaitannya dengan SDM tadi ada yang mengatakan di bagian pemasaran personal selling yang barusan. Nah, kemampuan apa di SDM, job deskripsi, job spesifikasi apa yang harus dimiliki oleh seorang personal selling? Silahkan Hana yang belum saya tanya. Tadi kan kita sepakat nih, personal selling oke, tapi kita tidak melupakan advertising. Nah, orang teh pan boga personal selling ya dina 7 pagawe ieu teh. Kira-kira kemampuan yang mana, yang seperti apa? Itu kaitannya dengan job spesifikasi. Harus bagaimana nak seorang personal selling? Kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh personal selling? Silahkan Hana. Si Hana hare-hare wae eueuh nilaian atuh Hana. Ya, itu suaranya dihidupin dulu Hana. Sok. Sakadapan nembe connect, nembe aya suaraan, ti tadi susah lebetna. Kumaha tiasa diulang? Ulang, Dik, ulang, Dik. Punten. Punten. Hadi mana? Gimana Pak? Nah, tadi kan kamu katakan itu personal selling, ya. Saya tanya kaitannya nanti integritas dengan SDM. Kemampuan personal selling seperti apa?
yang harus dimiliki. Kan anger bisi cek hadi ayeuna personal selling Pak kudu dilobaan. Aripak bagian SDM itu bisa ngerekrut, itu bisa ngadiklat. Itu nah atuh geus lulus mah geus Robi make jeung ulah-ulah we Robi. Robi salam aduh. Di Jumatan kamari nalenyang we ka hareupeun Bapak eta si Robi di. Carekan Pak, carekan. Nah gitu Hana, jadi tadi kaitannya dengan jawaban-jawaban sebelumnya, kita sepakat di tim Anda itu untuk marketing optik itu personal selling menjadi dominan. Nah sekarang Anda ada divisi MSDM yang harus memfollow up hasil meeting tadi, baik dari keuangan, pemasaran, kemudian operasional. Oke, sekarang saya tanggapi di bagian pemasaran yang menginginkan dan menyetujui tadi personal selling masih menjadi penjualan promosi dominan di perusahaan optik kita. Nah, kira-kira personal selling seperti apa secara MSDM kaitannya job spesifikasi dan job description? Kirakan. Oke, siap. Ya, jadi personal selling itu kan merupakan bagian dari sebuah kegiatan promosi atau cara untuk memperkenalkan produk yang kita punya, lalu menarik peminat konsumen terhadap Entau produk yang kita kan tawarkan. Hana teh pernah jadi personal selling di Yamaha. Karasa meureun pengalaman sorangan, kemampuan seperti apa yang harus dimiliki. Eta macana. Ya, jadi yang pertama dalam personal selling itu adalah sebuah kepercayaan diri yang harus kita tanam terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Karena itu adalah salah satu, karena itu adalah salah satu penunjang untuk. Mun iya jawaban teh kaharti, da ieu mah pengalaman curhat kamari di personal selling Yamaha-nya. Tah gitu aja jawab itu, jangan baca di Google, ngapain percaya yang kayak gitu. So, percaya diri satu ya, harus percaya diri. Apalagi? Jadi percaya diri. Lalu yang harus dipunya oleh seorang pemasaran yaitu adalah harus mengenali spesifikasi daripada produk yang kita jual. Ya, benar. Karena itu yang kedua. Berarti lamun tina optik mah tadi nu dikatakan ku Hermansyah, optik ieu jenis ieu kelebihannya apa, kemudian ini harus diterangkan ya. Ya. Model daripada variasi, lalu kemudian material atau bahan yang digunakan. Baik. Jadi yang kedua memahami seluruh deskripsi produk perusahaan kita. Oke, terus lanjut apa lagi? Terus yang ketiga adalah bagaimana cara kita mempromosikan melalui yang pertama itu Pak biasanya dari tatap muka, itu yang pertama. Nah kemudian ada media yang kita gunakan. Media biasanya itu seperti media pengeditan untuk sebuah layanan iklan promosi. Nah kemudian triknya itu di situ kan ada triknya nih. Nah triknya itu harus singkat, jelas, padat, tapi menarik. Bagaimana caranya si media sosial ini atau media yang kita gunakan menarik pengunjung. Misal, contohnya beli kacamata di optik, ya Allah, sekedap Pak, ngeblek. Kumaha. Tah, eta teh. Gemper, Bapak sekedap. Gemper. Oke, geus lah Hana, udah dulu. Ada yang benar, ada yang memang harus ditambahkan ya. Kalau tidak salah biasanya ya yang umum secara teoretik itu adalah public speaking. Tadi percaya diri benar ya, harus percaya diri tuh ya. Fahmi, Penia, sok Penia juga saat menjadi customer service di klinik itu percaya diri, Fahmi. Aduh ayah dosen gening pasena ini percaya diri benar. Kemudian yang kedua memahami produk-produk. Oh Bapak pami kabade ka dokter dalam ya, ka dokter itu harus memahami. Kemudian ini harus. Nah, sebenarnya dari rangkaian semua itu adalah public speaking, komunikasi ya, gitu, bahasa, tutur kata, layanan. Nah, itu public speaking. Selain tadi jawaban yang tadi Hana terakhir katakan, tapi itu udah integritas ke promosi. Padahal ini di-split dulu di personal selling karena kita lagi membahas tadi putusan yang dari Hadi tentang personal selling. Kalau Hana tadi sudah menyambungkan
korelasinya personal selling dengan advertising gitu. Tapi cukup lah. So aku ya tinggal ngalaksanakeun tah. Lamun dilaksanakeun pasti karasa tah nu tadi teh Fahmi, Henny. Kalau Henny Elisa sih saya rasa di desa mungkin layanan ya di situ ya. Percaya diri, komun udah tangna pemitohalin Henny, aduh kumaha nerangkeunana ieu, nah jika di IMA, ini juga harus, tapi kan kita punya standar tadi kata Henny, oh sekarang Anda di sini adalah masyarakat yang harus saya layani. Sekarang kata Hana, Anda adalah di rumah calon mitoha, di dia mah Anda adalah pelanggan saya yang akan membeli motor Yamaha yang harus saya layani. Itu profesional SOP-nya, seperti itu ya. Baik, saya rasa cukup untuk kajian teoritis akademisi nama ya, cukup. Tinggal nanti pelaksanaan memang enggak, karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa ada di teori, itu improvisasi sendiri ya. Baik, sekarang di apa ya? Di SDM, masih di SDM ini kira-kira berarti bagian MSDM, kalau saya tanya siapa nih yang belum, sekarang sudah semua ya, berarti kalau gitu saya balik lagi ke Penia ya, ke Penia. Pen, berarti kalau Anda ada di bagian MSDM, sebut saja Kabag Personalia, kira-kira tadi bagian pemasaran tadi ada personal selling. Kemampuannya mun bisa mah, kan kita di bagian pemasaran itu ngomong kia, tapi pamik itu mah peryogi lah personal selling. Dabi bade ngagunakan personal selling walaupun tidak melupakan iklan. Tapi tolong ya, saya ingin punya tim pegawai personal selling yang mampu ini. Tadi kata Hana sudah dikatakan. Terus Anda ada di bagian SDM yang mendengarkan acara rapat itu. Kira-kira apa tanggapan Anda tentang rekrutmen? Lamun moal ngarekrut deui rek berdaya ke nu 7, rek dikumahakeun nah anu 7 aya nu dirotasi didiklat heula diasupkeun ka dinya, yang tadi CS dari CS mah aya nu meuli mah meureun nganggur, apa mau diberdayakan, kan suka begitu tuh ya. Nah itu silakan gimana tanggapan Anda yang ada di divisi SDM, sebut saja Anda Kabag SDM-nya, silakan. Kalau misalnya kayak gitu, lebih baiknya mending melatih nggak sih Pak? Jadi kita melatih karyawan yang ada di bagiannya gitu, dikasih tahu harus seperti apanya gitu, buat lebih mengetahui produk yang kita jual teh kayak gimana, menginformasikan secara baik kayak gitu. Kenapa nggak merekrut lagi dari luar khusus untuk apa tadi personal selling, sebut mau SPG mau pramuniaga mau enggak lah, intinya mah itu mah personal selling tadi cek Hadi. Kenapa nggak ngerekrut dari luar? Kenapa Anda memutuskan akan memberdayakan yang 7? Mungkin yang tadi di operasional pami entos biasa di ka pramuniagakeun, anu teller pami nuju teu aya kasir, pami teu aya transaksi, dia diberdayakan. Anda memutus seperti itu kenapa? Soalnya kan lebih baik mengandalkan yang ada daripada kalau misalnya nanti cari lagi, nambah lagi biaya, terus belum tentu yang baru itu lebih baik dari yang ada gitu. Oke. Nah itu betul ya, biasanya itu ya. Jadi kalau ngerekrut dari luar itu akan nambah kos. Daripada nambah kos, mending kita berdayakan. Itu pun kalau yang 7 ini masih punya peluang waktu. Tetapi kalau Anda merasa bahwa yang 7 itu udah optimal, bahkan nu aya wage waktu teh itu bisa menge, kecuali soliskan meureunan meuni sibuk pisan, eta mau nggak mau ya. Tapi kalau misal ada pas yang ngawararadul gitunya kasir jeung ieu teh, kenapa tidak diberdayakan, ditambahkan job yang tadi 2 itu udah personal. Jadi ada pemberdayaan seperti itu. Betul itu ya, dalam praktisinya bagus seperti itu. Terus bagaimana Anda mengkomunikasikan di bagian MSDM dengan 7 pegawai tadi, di mana ada penambahan pemberdayaan job description. Karena kalau tidak dikomunikasikan biasanya protes. Aduh, orang kalau kamari menggunakan ngan kasir hungkul. Ayeuna mah gerak titah ka hareup, titah ka dieu. Urang oge. Nah, supaya tidak terjadi konflik begitu, bagaimana Anda di bagian MSDM mengkomunikasikan hal ini supaya tetap kondusif dan semua orang memahami? Silakan. Kalau menurut Venia ya pasti dikasih motivasi kenapa harus adanya job tambahan. Soalnya kan kalau misalnya buat personal selling berarti kan nanti ada nambah penjualan gitu kan, nambah target, tercapainya target. Nah, nanti sama kita bisa dikasih tahu kalau misalnya target tercapai, terus karena kita udah dapet job yang
nambah gitu, nanti ada mungkin ada bonus yang kayak Iya. gitu. Ya, baik, cukup. Untuk jawaban seorang akademik ini udah bagus ya. Walaupun untuk prakteknya ya perlu dicoba ya, nanti silahkan. Karena tapi dengan ujian ini berarti Anda memahami, karena calon sarjana ekonomi, sarjana manajemen itu harus memahami secara komprehensif manajemen ini. Karena saat Anda jadi manajer, tidak bisa Anda memahami keuangan saja, tidak bisa Anda memahami pemasaran saja. Semua konsep harus paham, karena dampak tadi dari keuangan akan berdampak di follow up sama pemasaran. Pemasaran main sendiri tidak bisa, karena manehna oge mau bisa ngajual sesuai spesifikasi kalau operasional tidak memahami. Operasional dan semua lini tidak akan sesuai target kalau SDM tidak mengikuti apa yang diinginkan setiap divisi. Begitu ya. Baik, terima kasih. Sekarang saya dari Venia ke siapa? Heni Elisa, Heni Setiawati, dan Heni Anggra ya. Dari semua yang diceritakan, silakan Anda bertiga jawab pertanyaannya sama. Heni Elisa, Heni Anggra, Heni Setiawati. Sudah tadi digambarkan dari awal termasuk Anda. Sekarang bagaimana Anda menentukan strategi? Silakan, silakan dari tiga Heni. Heni Elisa dulu, Sabta. Sudah di end. Jadi si strateginya tuh harus Pak harus pasar persaingan sempurna gitu. Jadi harus apa ya, distribusinya teh melalui perantara pesaing, pemasok, dan publik. Oke. Sekarang sebelum Anda menentukan tadi harus apa barusan teh? Harus apa? Pasar. Pasarnya harus apa barusan? Persaingan sempurna. Harus persaingan sempurna, itu kan sudah decision maker, sudah pengambilan keputusan. Sebelum Anda memutuskan tadi persaingan sempurna, kudu kieu, kan Anda melakukan analisis. Analisis apa? Jadi Anda sebelum menentukan ayeuna hari ini mengikuti Zoom, terus isukan terus kamu, itu kan sudah sebuah kegiatan, sudah pengambil keputusan. Nah, maksud saya sebelum strategi itu muncul, mau strategi ini termasuk barusan yang Anda katakan, Anda kok jadi seperti itu, hasil analisis apa? Karena kayak saat gini ya, Venia berangkat ke kampus, dia mah kok jalan angkreknya kok jalan gang. Ini jalan ini, itu pasti ada alasan. Nah, kenapa memberikan keputusan strategi seperti barusan itu Anda analisis dari mana? Karena keputusan strategi Anda, saya katakan barusan tepat, benar, kalau hasil analisisnya ini. Jadi hari ini saya ngetawain orang bawa payung. Tapi begitu saya paham analisisnya, bahwa dia mungkin baca BMKG hari ini akan terjadi hujan, baru kan menjadi benar. Kan gitu. Jadi sekarang analisis Anda barusan yang Heni katakan, itu hasil dari mana bisa mengatakan strategi seperti barusan? Jadi si strateginya tuh Pak, apa ya? Sekarang gini, desa Anda Ciberem Wetan ya? Kulon? Wetan. Nah, kepala desa dengan aparatur di situ melakukan strategi 1, 2, 3, 4. Ada 4 strategi. Itu kan berdasarkan kajian. 1, 2, 3, 4 tadi bisa saya katakan tepat kalau hasil kajiannya benar. Maksud saya itu hasil kajiannya seperti apa? Menggunakan apa? Strategi. Itu. Oke, tunggu dulu aja, biarin Heni. Padahal sebenarnya mana pegawai Sapopo tadi desa setahun sekali pasti dipakai. Silakan Heni Anggra kalau mau lengkapi. Menggunakan strategi apa? Komo suamina tah pacamat. Memeh nentukeun Tanjung Medar unggulana ini, strateginya ini. Pasti dia melakukan analisis dulu. Waktu dia camat di Wado misalkan tidak melakukan hal yang sama karena beda karakternya, yang gitu. Itu silakan tambahin. Heni siapa barusan tuh yang jawab teh? Heni Elisa gengke pasti tahu, padahal di desa Nauge tetap tiap tahun melakukan apa yang saya barusan tanyakan. Silakan Heni Anggra, Bu Camat, silakan Bu Camat. Hirupan heula eta suarana Ibu Heni Anggra ini. Iya Pak, maaf. Kalau menurut saya, melihat dulu kebutuhan di lapangannya seperti apa Pak.
Ya. Jadi kalau misalkan kita sudah mengetahui kondisi di lapangan seperti apa kebutuhannya, nanti kita siapkan barangnya. Terus biasanya kalau misalkan saya sendiri di lapangan itu biasanya berdiskusi dan berkomunikasi. Jadi kebutuhan mereka seperti apa, seperti itu Pak. Ya. Jadi nanti kita baik, bisa, tapi kurang tepat. Mana Bu Heni Setiawati? Kemana Bu Heni? Ngadondahar jeung Bu Lilis buah. Eta Bu Heni Setiawati jawab. Nah. Iya Pak, biasanya suka melakukan survei dulu Pak ke lapangan. Kalau misalnya saya di sekolah sebelum PPDB itu suka promosi ke STSD Pak. Oke. Setelah survei, setelah observasi, setelah survei, Anda lakukan analisis apa? Analisis kebutuhan Pak. Ayo ngaharewosan di sebelahnya nih. Nah, kurang tepat. Siapa di sini yang sanggup jawab setelah survei menganalisis kebutuhan tadi kata Bu Heni, kemudian tadi keputusan strateginya seperti yang Heni Anggraeni Heni Elisa tadi katakan, itu kan diproses dulu tuh menggunakan analisis apa? Coba silakan dari 9 ini siapa yang masih ingat? Ini manajemen strategi, siapa dosennya? Parian ya. Nah, sok Hadi, siapa aja yang sanggup jawab? Mun teu bisa jawab moal diengeusankeun ieu ujian komprena terus we nepi ka burit. Hadi? Nah, si Hadi api-api we tungkul. Aku mau jawab. Siapa ini? Siapa ini? Hana Heni. Ini yang mau jawab siapa? Silahkan. Ya, silahkan yang mau jawab, silahkan. Barusan siapa yang mau jawab? Sok diizinin. Pak. Ya, sok. Silahkan langsung, sok. Ya, sok langsung jawab, Hana. Ada nggak? Hadi, bisa Hadi? Pak, aku mau jawab. Iya, sok Hana, tadi ge dititah hare-hare wae. Ya, jadi yang pertama itu kan tadi observasi atau survei. Kemudian saya akan melakukan analisis SWOT. Nah, itu analisis SWOT. Gimana tuh? Analisis SWOT atau karena di dalam analisis SWOT ini karena di dalam analisis SWOT itu terdapat kelebihan, kekurangan, peluang serta ancaman yang perusahaan atau tempat cukup. yang Hana sedang cukup. kita observasi. Hana cukup. Nih, kasih tahu teman-teman yang lain, tadi Bu Heni, desa Ibu, optik Ibu, rek ngalakukan keputusan mau A, mau B, mau C, bisa jadi logis dan benar kalau tadi kata Bu Heni Setiawati dan Bu Heni Anggraeni sudah melakukan kebutuhan apa-apa semua. Dan semua hasil itu dituangkan dalam SWOT analisis. Jadi mana yang jadi kekuatan kita, mana yang jadi kelemahan kita. Sekolah Bu Heni kekuatannya, wah akreditasi kita udah A, dosen-dosen guru-gurunya berpengalaman. Cuma kelemahannya, tempatnya ya teh menihan jaka di kota, di kebun, misalnya ya Bu Heni Setiawati misalnya. Itu kan kita ukur berapa bobot kekuatan, berapa bobot kelemahan. Kemudian kita coba lihat lagi peluang. Wah, sekolah-sekolah di tempat Bu Heni Setiawati tinggal ini kurang lebih penduduknya ada 2 juta, sementara sekolah baru ada 1, 2 dengan punya kita, itu kan peluang tuh, ya kan? Sehingga kita memadukan antara eksternal dan internal, antara kekuatan, kelemahan, dan kan nanti dari SWOT itu kalau misalkan kekuatan digabung dengan peluang, strateginya apa, kan begitu. Muncullah tadi kata-kata yang dikatakan Bu Heni Elisa, urang kudu kieu gitu. Ayeuna lamun urang loba lemahna bahkan banyak ancamanna malah melakukan yang tadi kita harus agresif, nanti salah langkah. Kenapa? Karena tidak seimbang dengan keadaan gitu. Ya. Tadi yang Bu Heni Anggra
cari bahwa kita kebutuhan apa, ya iya memang benar, tapi diproses dalam sebuah SWOT analisis. Nanti ada di kuadran mana, matrik IPAS terjadi, matrik EPAS. Jadi Kecamatan Tanjung Medar, kekuatannya apa nih? Oh, di kita mah banyak pertanian, sektor pertanian. Peluangnya apa nih? Baru muncullah strategi dari Kecamatan Tanjung Medar. Itu bisa niron. Misalnya kan saya di Kecamatan Wado, niron strategi yang ada di Tanjung Medar karena kondisinya berbeda, sehingga saat dilakukan nanti nahan orang mah maju, arinu Tanjung Medar mah maju karena yang Tanjung Medar berdasarkan tadi faktor pendukung kebutuhan yang ada di situ yang dituangkan dalam SWOT analisis. Penia Anjani di klinik ya, cari dulu kekuatan kita. Aduh, klinik kita gedungnya bagus, tempat sarana parkirnya luas, di lokasi menghanjakal dokterna hiji. Nah, itu kan jadi kelemahan. Di batur mah dokterna aya 5 sehingga bisa disip gitu kan. Di urang begitu pasien loba ngantosan dokterna hidangan hiji-hiji. Nah, kan itu menjadi nanti muncullah pengambilan keputusan strategi ya, lupa lagi itu ya, karena untung menang ngunduh lah eta oge. Jadi ingat dari itu kan mata kuliah Pak Rian. Jadi semua aspek di satu perusahaan itu ya, di si Penia Anjani dipercaya, nah, tolong diramu. Nanti suatu saat Anda sudah mampu, Penia, dipuji atasan, dipromosikan, itu dampak saja. Itu menjadi hal luar biasa buat Penia. Bu Heni nanti bantu suaminya analisis SWOT kecamatan itu sehingga menjadi tepat strateginya. Iya istri camat ini pintar. Biasa itu Heni Elisa desanya mangga silahkan, walaupun Anda di desa bukan di profit oriented tapi kan layanan, kan output Anda layanan. Kalau puas masyarakat kan Anda akan ya kan setidaknya mereka akan berkontribusi buat desa Anda. Hadi nanti mungkin dirasakan juga di Senat ya sudah menentukan Renstra ya. Mudah-mudahan Hadi bisa mengembangkan wilayahnya terutama di Jati Gede. Sana terang Hadi menjadi pengusaha di Jati Gede, gaduh hotel 95 tah nu bade ka Jati Gede teh ngarinepna di Ten Hadi. Jadinya bisa kenapa tidak pakai homestay naon we tah Hadi kan bagus tuh. Ya, Jati Gede silahkan dikembangkan. Jadi menjadi pengusaha sukses. Hera kalau dipercaya di Bukopin jadi pemimpin 5 ramuan manajemen ini dikomprehensif silahkan Hera ya. Jadi silahkan operasionalnya. Kemudian Herman itu di usahanya mangga diaplikasikan, Fahmi juga, Bu Heni di sekolah mangga, dan Bu Heni sekolah nangan murid dengan aya 2an coba mau break even point Bu Heni. Nyage Bu Heni mau mikiran bayar orang mau digaji ku negara, tapi kan bayar listrik itu kan dari situ ya, dari bos dari situ. Nah itu sehingga nanti marketingnya apa? Bu Heni ngaulang di SD, di SMP, di SMA. SMP. Nah berarti kan kedah promosi marketingnya ke mana engke ka SD merenanya gitu. Dugikan ka nepangan ta eta teh tadi manajemen pemasaran, segmenting, targetingna gitu ya. Nah, silakan dikonversi saja. Kumargi Bu Heni mah ayana di sekolah SMP berarti segmenting targetingna kangge nutup biaya nu break even point berarti kedah sumping ke sekolah-sekolah promo sugan Bapak Ibu kalau diarahin ke SMP kami sekali selain kualitas kami ini nanti ada beasiswa silahkan hanya untuk SD Ibu misalkan seperti itu sehingga dia nanti kan amun banyak kan bos kita keluar banyak ya kita operasional tertutupi. Kemudian operasional strateginya seperti apa. Nah tadi juga melakukan langkah-langkah ada beasiswa ada apa terobosan itu juga bagian dari strategi setelah dianalisis SWOT. Karena tadi yang di Yamaha silahkan dan semua bisa silahkan dikonversi saja. Cuma kebetulan aja ini kasusnya hanya di optik. Ini hanya untuk memberikan dasar standar saja. Sebetulnya mangga silahkan tinggal diaplikasikan ya. Baik, saya rasa dari semua ini saya kira cukup. Kenapa disatukan supaya jawaban yang lain Anda bisa memahami ya. Jawaban yang tadi salah ataupun kurang benar juga jangan takut karena ini pembelajaran. Tapi kenapa disatukan supaya semuanya memahami ya. Jadi sanes bade ngisinkeun aduh nu urang mah teu bisa ngajawab era aya salah tidak, tetapi kalaupun ada ini jadi Anda paham hanya anu urang pasti ditanya orang lain silahkan simak saja gitu. Seperti
ngaos ngahanca seseueuran pada saat sanes bagian urang ditetapkan ngabandungan iya pami abatur anu salah dilereskeun tajwid mahrojna aya urang ge tetap belajar di situ juga walaupun bukan pas giliran kita. Jadi itu maknanya ya disatuin. Saya kira untuk uji komprehensif hari ini cukup ya tah komo nu hanama udah bandwidth-nya slow terus tah makanya leungit wae. Nah, jadi saya kira sudah saja ya sampai di sini mudah-mudahan bisa bermanfaat uji komprehensif ini. Selanjutnya Anda tinggal satu langkah lagi di ujian sidang skripsi ya. Mudah-mudahan untuk uji komprehensif hari ini semua ilmunya bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kehilapan. Sebenarnya kalau mau dibilang komprehensif belum ya, tetapi paling tidak walaupun masih sedikit ini punya gambaran ya yang komprehensif. Karena kalau mau dilanjutkan semua punya aktivitas dan waktu yang disediakan oleh panitia juga terbatas sampai jam 9 ya. Begitu barangkali Bapak Ibu mau ada yang disampaikan dulu? Cukup ya, baik. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalaupun ada benar dari Allah, kalau ada salah itu kebodohan dan kehilapan saya terutama sebagai manusia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.